Siang semuanya, hari ini seperti biasa kita akan mempelajari tentang analisa pemodelan bisnis proses. Tapi topiknya hari ini seperti minggu lalu tentang bisnis proses model and notation yang part ketiga. Nah, apa aja sih yang pengen kita pelajarin di hari ini adalah yang pertama itu kita akan mempelajari subproses. Kedua itu adalah activity loop. Ketiga itu multi-instance, multiple instance. Yang keempat adalah ad hoc subproses. Nah, hari ini yang kita pelajarin lebih dikit dan lebih gampang dibandingkan minggu lalu. Jadi, semoga kalian bisa lebih ngerti lagi dan lebih enjoy lagi untuk pelajarin topik hari ini. Nah, selanjutnya kita langsung aja masuk ke subproses. Subproses itu apa sih? Namanya aja adalah subproses. Jadi yang dimaksud subproses adalah compound activity that is included within a process. Jadi prosesnya itu kayak bisa di-collapse gitu, bisa digabungin, terus dijadiin satu activity. Nanti kalau misalnya orang mau lihat activity itu ya tinggal lihat di expanded subprosesnya. Jadi pada saat kita buat, ya kita tinggal buatnya itu dalam bentuk tampilan yang seperti ini aja. Yang seperti ini aja. Subproses name-nya apa, terus dikasih tandanya yang plus begini tuh kayak tanda collapse gitu loh. Terus abis itu, kalau misalnya orang mau lihat apa nih maksudnya subprosesnya di dalamnya isinya apa, nanti itu bisa lihat di expanded subprosesnya. Nah, ini dia bisa di breakdown ke activity yang lebih detail lagi. Nah, ini ada contohnya yang lebih jelas. Jadi notationnya itu bentuknya seperti ini. Dia selalu ada tanda plus kecil, kotak plus kecil di bawah ini, berarti itu nandain kalau ini itu adalah subproses. Nah, misalnya dia ada cerita, ada sebuah aktivitas untuk menerima telepon, untuk menerima panggilan lah customer service gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mau buat itu dijadiin subproses, kita tinggal buat aja jadi seperti ini. Jadi ini adalah subproses dari handling untuk terima telepon. Nah, ini itu adalah expanded subprosesnya. Jadi orang kalau misalnya kita cuma tinggal gambarin dengan begini, nanti kalau misalnya mau tunjukin expanded-nya ya udah berarti expanded-nya isinya begini. Gitu. Nah, tujuannya itu buat apa sih subproses ini? Misalnya aktivitas kita terlalu besar. Terus abis itu aktivitas kita terlalu besar, kita mau itu terlalu lebar kan, kita mau bagi-bagi aja. Nanti pada saat dibagi itu, langsung aja pada saat dibagi itu tinggal kita buatin subprosesnya yang isinya adalah proses aktivitas yang banyak ini. Jadi nanti kita bagi-bagi prosesnya menjadi subproses-proses yang lebih kecil. Begitu. Nah, ini ada contohnya lagi. Misalnya, ceritanya ini kan untuk insurance kan, asuransi kayak biasa. Contoh-contoh minggu-minggu lalu kan tentang asuransi juga. Nah, ceritanya ini ada quotation receive nih. Receive quotation untuk asuransi. Terus di sini kan kita record dong quotationnya, kita simpen. Terus ini baru ada subproses untuk penilaian asuransi quotationnya. Nah, kalau penilaiannya itu kan isinya panjang kan, ya udah kita gabungin aja di subproses. Tapi sebenarnya kita ada gambarin lagi dia buat penilaian insurance itu menjadi seperti ini. Nah, jadi
kita buat seperti ini, terus kita buat ini apa nih, tanda gini, grup ya. Ini kan grup ya. Minggu lalu, kalau masih ingat. Nah, terus habis itu, ini tuh adalah serangkaian activity untuk mengakses insurance quote. Nah, isinya adalah ya pada saat itu quote pasti selalu ada, walaupun dia sub-process, yang paling penting dia harus ada start event dan end event-nya juga. Gitu ya. Harus ada start sama end-nya. Nah, jadi quote-nya di record kan ini emang dari awalnya dari quote-nya di record kan, bukan quote-nya di receive, makanya ini mulai dari quote di record. Terus abis itu dicek, kalau cek ini tanda apa? Ini XOR ya. Mau accept atau reject. Nah, kalau accept dia N-nya di accept, kalau misalnya reject dia N-nya di reject. Nah, terus ini subproses, maksudnya serangkaian activity ini udah selesai belum? Belum. Kan ini belum ada N-nya kan? Padahal tadi aku ngomong, setiap kali kita punya serangkaian activity harus ada start dan N-nya. Nah, kalau misalnya di akhirnya itu subproses, gimana cara kita N-nya? Nah, kayak gini caranya. Kan ini yang tadi ya. Nah, kita lihat aja, oke, pada saat dia subproses itu, dia menggunakan gateway adalah XOR. Berarti, nanti pada saat kita buatin dia selanjutnya itu activity-nya apalagi nih? Pakai gateway juga. Gateway-nya adalah seperti ini. Tetap pakai XOR juga, ini harus sama nih. Karena kan ini kayak sebenarnya kayak kepisah, tapi kepisahnya itu nyambung, tetap nyambung kan. Makanya ini harus nyambung nih. Oke, dia sama-sama. Kalau di sini XOR, di juga XOR. Terus tinggal di sininya nih ada quote accepted sama rejected. Kan kalau ini udah selesai kan, kalau accepted sama rejected udah selesai. Tapi kalau di selanjutnya yang di serangkaian activity yang besarnya, pada saat di accept dia ngapain lagi? Submit order, barulah ordernya submit. Terus kalau misalnya pada saat quote-nya di reject, berarti harus dibuat request new quotation barulah akhirnya adalah quote-nya requested gitu. Jadinya kalau pada saat kita buat subproses, tapi ending kita subproses ini harus sama dengan gateway-nya, harus nyambung dengan gateway di dalam subproses kita, supaya walaupun kesannya itu dia seperti ini, nih, walaupun kesannya dia itu terpisah, tapi pada saat kita lihat lagi ke dalamnya, dia tetap nyambung gitu. Semoga ngerti ya. Nah, selanjutnya itu ada namanya activity. Nah, maksudnya ada namanya looping. Looping itu maksudnya apa? Seperti kita coding biasa. Looping itu kan pasti ada pengulangan. Nah, di BPMN ini menyediakan elemen-elemen notation looping itu ada dua. Pertama adalah activity looping, yang kedua adalah sequence flow looping. Ini yang activity looping, ini adalah sequence flow looping. Nah, activity looping itu maksudnya apa? Jadi ya namanya looping berarti ada perulangan di dalam activity-nya ini. Jadi diulang-ulang. Terus kalau misalnya sequence flow ya, jadi di flow-nya ini, flow arrow-nya ini dia bisa looping juga, loopingnya tinggal ke activity-nya lagi gitu. Nah, selanjutnya itu kita akan lebih membahas yang ini, yang activity looping. Terus kalau misalnya namanya looping, kita coding looping pasti kan selalu harus ada loopingnya sampai kapan, nggak mungkin infinite looping kan, loopingnya terus-menerus itu nggak mungkin. Makanya kalau di BPMN gimana caranya kita bisa kasih pagar, kasih pembatas loopingnya itu sampai mana. Nah, minggu lalu kita udah belajar namanya text annotation. Nah, text annotation itu selain untuk memberikan deskripsi tambahan kalau misalnya elemen kita atau activity kita mau dikasih deskripsi tambahan, dia juga bisa digunakan sebagai pembatas looping kita. Looping kita itu sampai mana sih? Nah, begini ya. Pertama, ini ada contoh nih. Misalnya kita ada activity untuk melakukan interview. Nah, melakukan interview itu kita mau looping. Interview itu kan nggak mungkin satu orang dong, pasti interview terus interview.
lakuin interview. Nah, kalau misalnya ada looping di dalam melakukan interview ini, kita tinggal kasih tanda kayak begini, ini berarti conduct interview ini ada looping nih di dalam sini. Tapi loopingnya itu kalau kita nggak kasih tahu pembatas, itu salah. Karena mau sampai kapan loopingnya? Mau sampai kapan dia bisa bergerak ke activity selanjutnya? Makanya dibuatlah text annotation gini nih. Jadi dia akan looping interview sampai satu orang itu selesai for each candidate. Jadi baru dia lanjut ke activity selanjutnya. Gitu. Terus ini ada contoh lagi tentang looping. Nah, ini tuh ada looping tentang finalisasi buku. Nah, di sini ada campuran kayak tadi tuh ada subprosesnya. Di sini subproses yang mana? Coba yang ini ya. Yang ada tanda plus ini berarti finalize book ini adalah subproses nih. Activity-nya ini ada lagi nih di dalam yang detailnya. Nah, isinya tuh finalize book itu gimana ini? Nah, coba kalian bayangkan kalau misalnya finalize book ini dicampur ke atas. Berarti kan activity-nya itu sebenarnya banyak banget kan. Makanya mereka ingin makanya di sini itu aku kasih contoh supaya nggak terlalu panjang activity kita, ya udah kita bagi aja dia subproses lagi ke subproses yang namanya finalize book. Jadi ini kan sebuah proses untuk mempublikasi sebuah buku. Nah, pertama itu adalah bukunya diterima, terus bukunya diinvestigasi dong. Terus abis itu baru masuk ke finalize book, buat finalisasi bukunya, supaya bisa ke publish. Finalisasi buku itu isinya apa? Kita buat lagi isinya, expandednya, sisa prosesnya. Pertama, booknya itu, kan ini awalnya si finalize book adalah investigate kan, berarti ini booknya udah diinvestigasi, barulah dibenerin errornya, ada review, barulah book review. Nah, setelah itu, karena ini kan nggak ada gateway, makanya dia bisa langsung ke sini. Kalau yang contoh selanjutnya ada gateway kan, berarti harus ada gateway yang sesuai dengan subprosesnya. Di sini nggak ada gateway, berarti langsung aja. Kalau udah book review, finalize book udah kelar, berarti bisa di-publish. Barulah ending ke publish. Nah, kalau kita lihat contohnya ini, ada yang kurang atau enggak? Ada ya. Karena finalize book itu kan pasti berkali-kali kan. Makanya perlu ada namanya looping. Loopingnya itu tinggal kita kasih tanda looping sampai kapan? Until booknya itu di-approve. Kalau misalnya jadi kita akan melakukan subproses finalize book ini sampai booknya itu benar-benar di-approve, baru bisa publish gitu. Begitu. Jadi tujuannya looping adalah ya untuk misalnya kita ada aktivitas yang berkali-kali dilakukan, nah berkali-kalinya itu mau sampai kapan dilakukan baru bisa next ke activity selanjutnya. Kalau di UML kan sebelumnya nggak ada kan yang kayak gini, nah makanya di BPMN ini lebih banyak lagi notation-notation yang bisa mempermudah kita untuk memodelkan proses bisnisnya sebuah perusahaan atau organisasi gitu. Nah, selanjutnya itu adalah multiple instance. Kalau kalian lihat nih tanda-tanda begini, kalian ingat gak sih ini tanda-tanda tentang apa? Minggu lalu punya tanda tentang yang data objek, tapi data objeknya itu yang collected kan, yang banyak kan. Nah, ini juga sama, yang maksudnya data objek yang ada sebutan lagi namanya multiple instance. Multiple instance itu apa? Multiple instance itu adalah sebuah atribut task atau subproses atau activity yang determine dia itu punya banyak activity. Kayak kemarin punya data objek kan, kalau misalnya dokumennya ada banyak, berarti kita harus kasih tanda data objeknya itu seperti ini juga kan. Nah, activity juga, kalau activity-nya itu ada banyak, berarti ya kita harus kasih tanda yang seperti ini juga. Ini ada contohnya tuh, contohnya misalnya tuh digunakan untuk aktivitas misalnya record customer itu kan recordnya banyak kan, berarti ya udah kita harus buat
simpen customer, dibuatlah ada multiple instance-nya gitu contohnya. Nah, di BPMN ini ada dua, sequential sama parallel multiple instance. Nah, kalau di draw.io udah dengan gampang banget dikasih tunjuk tuh ada seperti ini, multiple instance yang task seperti itu, yang subproses seperti ini, terus abis itu multiple instance sendiri kalau mau ditambahin bisa kayak gini. Nah, ini data objek yang kemarin kalau misalnya ada banyak kan dokumennya gitu. Nih. Nah, ini ada contoh multiple instance biar kalian gak bingung kapan sih pakainya. Ini ada contoh pemodelannya. Nah, misalnya di sini ada sebuah insurance company lagi, di mana dia ada 3 pool. Pertama adalah poolnya insurance company, kedua insurance client, ketiga adalah witness. Nah, di sini itu yang white box pool cuma yang ini doang. Yang dua ini tuh black box, kita nggak mau tahu isinya apa. Yang kita pengen tahu, yang kita kasih tahu adalah cuma yang white box itu adalah insurance client. Nah, di insurance client ini, kalau kalian lihat nih, di sini witness. Berarti dia ada multiple instance, berarti witnessnya banyak nih. Makanya dia sebutlah ada multiple instance di sini. Nah, di insurance company kita lihat yang menggunakan multiple instance apa? Subprosesnya adalah pada saat kita obtain statement from witness. Kenapa obtain statement from witness-nya itu menggunakan multiple instance? Karena pada saat pada saat pertama kan startnya adalah ada car accident, ada kecelakaan. Terus kita ngecek lah witness-nya. Nah, cek witness itu ada banyak kan? Data-datanya itu ada banyak nih, data-data witness list-nya itu ada banyak. Berarti karena datanya ada banyak, subprosesnya akan dilakukan dengan data-data yang banyak juga, makanya dia multiple instance juga gitu. Jadi kalau data di sini banyak, otomatis subprosesnya ini juga banyak gitu ya. Nah, terus pada saat ini kita bisa, kan tadi ada looping kan. Looping itu harus ada kapan nih selesainya. Nah, di multiple instance juga bisa kita kasih nih, mau sampai berapa banyak nih, ada nggak? Maksudnya requirement-nya, minimum requirement-nya. Kita tinggal tambahin aja text annotation di sini ceritanya. Complete pada saat 2 statement aja udah obtain ini udah cukup lah. Baru bisa lanjut ke selanjutnya. Load insurance claim, terus abis itu di sini masuk ke insurance company, ya udah di sini kan insurance company udah lodge gitu. Jadi multiple instance itu digunakan kalau misalnya kita punya lebih dari satu data-data atau task, data objeknya itu udah lebih dari satu, terus kita mau dimasukin ke subproses, ya berarti ya subprosesnya juga di dalamnya itu juga lebih dari satu, multiple kan. Makanya ditaruhlah tanda multiple instance juga. Nah, selanjutnya adalah ad hoc subprocess. Nah, ini tuh yang biasanya tuh digunakan, ad hoc subprocess itu biasa digunakan di entry level. Maksudnya entry level itu maksudnya entry stage. Jadi misalnya kita belum tahu apa-apa isinya tentang isi dalamnya ya, masih white box masih black box banget lah. Kita nggak tahu isi dalamnya, kita cuma tahu subproses tentang terima duit, subproses tentang terima gaji, subproses tentang jual barang. Tapi isi dalam jual barang, proses-proses kita nggak tahu. Kita kan tinggal buat dulu subprosesnya kan. Nah, biasanya karena kita nggak tahu, kita buatkan itu dia sebagai ad hoc. Jadi di early stage-nya. Contohnya seperti ini. Ada berbagai macam subproses. Ini subproses review company KPI. Nah, di dalam situ ada evaluate, profile product, assess financial stability, interview corporate executive. Nah, di situ ya udah kita tinggal buat aja itu adalah ad hoc subprocess gitu. Udah sih hari ini begitu aja pembahasannya. Reference-nya sama ya dari buku yang selalu kita pakai minggu lalu sama dari dokumentasinya si OMG.
yang membuat si BPMN. Nah, minggu ini tuh kalian ada tugasnya itu adalah case study. Nah, case study-nya itu apa? Case study-nya itu adalah ini. Sebentar. Oh iya, di sini nih kalau kalian lihat nih di draw.io udah dengan banyak banget ya. Kalian bisa pilih BPMN General, Gateway Event. Nah, BPMN General ini tuh, nah ini ada yang untuk multiple instance, terus abis itu ini ada tasnya, apa aja, terus ini ada looping, tinggal kita pakai aja. Terus ini text annotation, gitu ya. Nah, terus ini tugasnya itu adalah kalian bikin bisnis prosesnya tentang Indonesia Movie Award Case. Nah, ini udah aku kasih tahu nih. Jadi ada waktu September ngapain, Februari ngapain, Maret sampai Mei ngapain, Juni sampai Agustus ngapain, September ngapain, Oktober ngapain, sampai Desember. Nah, ini ada sebuah case kalian baca. Nah, sampai Desember itu sampai ke Nobel Prize Award ceremony-nya ada di mana gitu-gitu ya. Nah, di situ aku kasih hint juga. Hintnya itu adalah di dalam sini ada 4 pool. Di mana pool pertama adalah nominator, pool kedua Nobel Community, ketiga adalah expert, dan yang keempat adalah akademi. Nah, si Nobel nominator ini dan si expert ini, dia itu black box, jadinya ya cuma poolnya doang, tapi nanti ada perpindahan data doang atau perpindahan tas, dia kirim-kirim apa, tapi isi dalamnya itu nggak perlu. Yang prosesnya yang lebih kalian buat nanti tuh isinya adalah di poolnya Nobel Community and Academy. Itu sih hintnya. Semoga kalian bisa ya kerjainnya. Kalau misalnya nggak, ini dikumpulin minggu depan aja. Kalau nggak ngerti, bisa tanya lagi ya.